Pondok Pesantren Syekhona Muhammad Khalil merupakan satu dari 10 pesantren tertua di Indonesia. Selama 1 abad lebih, pesantren ini tetap berdiri kokoh di jantung kota Bangkalan, Madura. Didirikan pada tahun 1861, sejak masa penjajahan Belanda, pesantren ini telah banyak memberikan kontribusi pada bangsa Indonesia. Sebut saja tokoh-tokoh kemerdekaan Indonesia seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan Kiai Haji As'ad Samsul Arifin. Mereka semua merupakan santri dari Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan. Bahkan sang proklamator kemerdekaan Indonesia, Insinyur Soekarno, sebagaimana penuturan Kiai Haji As'ad Samsul Arifin, pernah menghadap ke Syekhona Muhammad Khalil Bangkalan untuk ngalap barokah, lalu ditiup ubun-ubunnya sebagai pengakuan bahwa Bung Karno adalah santrinya. Sejak awal berdiri sampai saat ini, Pondok Pesantren Syekhona Muhammad Khalil sudah banyak mengalami perkembangan, utamanya dalam bidang pendidikan yang awalnya hanya menggunakan metode wetonan dan bendongan. Pendidikan klasikal yang didirikan oleh Kiai Haji Abdullah Sakhol, mulai dari tingkat ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah, merupakan pendidikan diniyah yang memfokuskan untuk mempelajari kitab-kitab para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bernama Madrasah Al-Ma'arif, di dalamnya para santri dididik untuk mendalami ilmu agama yang dibutuhkan oleh para santri saat terjun di tengah-tengah masyarakat kelak. Ditunjang dengan lingkungan yang tidak lepas dari aktivitas ibadah dan belajar ilmu agama, sehingga mendukung pembentukan perilaku santri yang berakhlakul karimah. Sejak tahun 2016, pesantren Syekhona Muhammad Khalil telah membuka pendidikan diniyah formal yang mengintegrasikan pendidikan agama dan pendidikan formal. Walaupun pendidikan ini bersifat formal, namun kemasan dan desainnya diatur ala pesantren, sehingga dengan model ini para santri tetap bisa tafakuh fiddin tanpa meninggalkan legalitas formal ketika melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dengan sistem pendidikan yang tersedia di Pondok Pesantren Syekhona Muhammad Khalil, santri diharapkan mampu memberikan ilmu agama yang disertai dengan intelektualitas tinggi dalam diri seorang santri. Setiap santri yang mondok ke pesantren Syekhona Muhammad Khalil akan melalui jenjang i'dadiyah, yaitu sekolah persiapan yang difokuskan dalam pendalaman gramatika Arab dan jarak cepat membaca kitab kuning. Santri-santri bisa membaca kitab dalam waktu singkat dan cepat dengan metode Al-Miftah lil Ulum, sebuah metode cara cepat membaca kitab kuning dari Sidogiri Pasuruan. Kira-kira mudzakkar muannas? Kenapa mudzakkar? Dengan metode halakoh ini, para santri dididik untuk menjadi sentral pembelajaran dengan mengeksplorasi dan mengomunikasikan materi dan bahan ajar yang telah dipelajari di dalam kelas pada siang harinya. Ketika di Al-Qudus, sebelum dibangunnya Arab Saudi, bahwasanya memang At-Tawah di Metua. Jadi memang melalui sistem pendidikan 24 jam ini, diharapkan para santri memiliki ilmu agama yang kuat untuk diamalkan di tengah-tengah masyarakat. Selain kegiatan yang bersifat klasikal, santri juga diperkaya dengan kegiatan ekstrakurikuler untuk mengasah kemampuan dan bakat santri pada bidang tertentu, seperti kaligrafi,
qiraat, kursus bahasa asing, Inggris dan Arab, kursus pidato dan nasyid Islami. Kegiatan kursus kaligrafi dilaksanakan setiap pekan dengan mengajarkan 7 jenis kaligrafi Arab yang populer untuk melestarikan khazanah Islam. Kursus qiraat bitaghanni merupakan untuk melatih kemampuan santri dalam bidang membaca Al-Quran dengan irama nan merdu. Membaca Al-Quran dengan suara yang indah sudah dimulai sejak zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana sabda Nabi, "Bukan golongan kami orang yang tidak taghanni dalam membaca Al-Quran." Hadis riwayat Bukhari. Dan berbagai salah satu penggagas Bangkalan Kota Dzikir dan Sholawat tentunya tidak lengkap bila para santri tidak diajarkan seni hadrah, agar ikon Bangkalan sebagai kota dzikir dan sholawat bisa terus terpelihara dan terjaga kelestariannya. Lembaga yang besar sudah selayaknya ditunjang dengan perekonomian yang kuat. Maka sejak tahun 1988, Pondok Pesantren Syekhona Muhammad Khalil telah membuka Kopontren sebagai badan usaha milik pesantren. Sebagai badan usaha milik pesantren, Kopontren Syekhona Muhammad Khalil menyediakan semua kebutuhan santri. Selain itu, ada pula Kopontren yang menjual baju, sarung, kopiah, dan lain-lainnya untuk kebutuhan seragam santri yang mengikuti kegiatan sehari-harinya. Tercatat sejauh ini, Kopontren Syekhona Muhammad Khalil telah memiliki 10 unit usaha baik di dalam maupun luar pesantren. Dari 10 unit usaha tersebut, Kopontren Syekhona telah banyak menyokong dana operasional terhadap keberlangsungan pesantren. Menjadi